Halo, selamat jumpa kembali adik-adik sekalian dengan channel pembelajaran IPA. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat bunyi, bunyi yang dihasilkan sumber bunyi, serta resonansi. Kita sekarang akan memasuki bab berikutnya, yaitu mengenai mengukur laju bunyi. Mengukur laju bunyi. Jadi bunyi bisa diukur dengan cara sebagai berikut. Mengukur laju bunyi. Apa definisi cepat rambat bunyi itu? Cepat rambat bunyi didefinisikan sebagai hasil bagi jarak antara sumber bunyi dan pendengar dengan selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat. Saya ulangi, jadi cepat rambat bunyi itu apa? Hasil bagi antara jarak sumber bunyi dan pendengar dengan selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat. Contohnya ini ya. Ada seorang anak sedang belajar, kemudian dia melihat kilat. Berapa detik kemudian terdengar suara guntur. Nah, ada jeda waktu antara terjadinya kilat, maksudnya kelihatan kilat dengan terdengar suara. Nah, jarak itu bisa dicari dari cepat rambat bunyi itu dapat dicari dengan jarak per waktu, tapi karena yang tidak diketahui jarak cepat rambat bunyi di udara kan semua orang sudah tahu karena sudah dicari. Kemudian waktunya ada berapa detik. Nah, sekarang tinggal nyari S. Jadi S sama dengan V kali T. Nanti coba ya. Ini sekarang anaknya melihat kilat duluan baru mendengar suara. Ya kan? Jadi anaknya udah melihat kilat duluan baru terdengar suara petirnya. Sekali lagi saya ulang. Nah, jeda antara kelihatan kilat dengan terdengarnya bunyi itu ada berapa detik. Nah, itu waktu jeda. Secara matematis dinyatakan bahwa jarak per waktu itu kecepatan bunyi itu S per T. Kalau yang ditanya jarak berarti S sama dengan V kali T. Kita lanjutkan. Bagaimanakah cara mengukur cepat rambat bunyi? Untuk mengukur cepat rambat bunyi dapat diperoleh dengan menggunakan sebuah pistol mainan dan sebuah stopwatch. Mula-mula, diukur jarak antara si pengamat dengan si penembak. Kemudian, jalankan stopwatch saat kepulan asap terlihat dan mematikannya pada saat bunyi letusan terdengar. Perhatikanlah animasi di samping. Oke, perhatikan animasi ya. Ketika pistol ini berbunyi akan keluar asap. Tetapi begitu keluar asap kalian belum mendengar karena apa? Bunyi itu perlu waktu untuk sampai ke telinga kita. Coba kita lihat ya. Nah, asapnya keluar, bunyinya belum keluar. Karena apa? Karena bunyi memerlukan waktu untuk berjalan dari tempat kejadian ke telinga kita. Nih, ada berapa detik nih? 24 detik ya. Coba kita ulangi. Nah, begitu keluar asap, stopwatch kita pencet. Dan begitu terdengar bunyi,
stopwatch kita matikan. Ternyata ada 24 detik. Berarti jaraknya berapa? Ini kok jaraknya? Cepat lambat bunyi berapa? Tinggal ngitung jarak yang kita tentukan dibagi waktu. Untuk mengukur cepat atau lambat dapat diperoleh dengan cara itu tadi ya, diukur jaraknya pertama, terus diukur waktu tempuh. Kita lanjutkan. Samakah cepat rambat bunyi dalam zat? Bunyi merambat lebih baik dalam zat cair daripada dalam gas. Bunyi merambat lebih baik dalam zat padat daripada gas. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara umum cepat rambat bunyi paling besar dalam zat padat, diikuti cair dan gas. Kamu lihat di tabel ini ya. Di udara itu malah 340. Di air 1500 meter per sekon. Jadi ternyata semakin padat ya nih ya. Besi semakin padat. Ini cepat lambat bunyi semakin cepat. Sekarang kita lihat ini tanpa air ya. Tanpa air. Kita dengar bunyinya. Ini ada jam di sini. Tapi begitu kita isi air, semakin keras. Kenapa? Karena air medium untuk merambatnya bunyi. Nomor 2. Ini kalau tidak tanpa menggunakan mainan ya. Klik. Hey look, Kenny's okay. Hey look, Kenny's okay. Hey look, Kenny's okay. Hey look, Kenny's okay. Sekarang kalau pakai telepon mainan. Hey look, Kenny's Telepon okay. mainan pakai tali ya. Kenny's okay. Hey look, Kenny's okay. Hey look, Kenny's okay. Oke, cukup jelas ya. Hey look, Kenny's okay. Ternyata dengan tali suara kita menjadi lebih keras. Kenapa demikian? Karena tali medium yang lebih baik daripada udara. Sekarang pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Kedua, sudut pantul sama dengan sudut datang. Untuk lebih memahami tentang pemantulan bunyi, perhatikanlah animasi di samping. Ini agak serong. Kalau posisi sudutnya tidak sama. Nah, sekarang kita buat posisi sudutnya sama. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Klik. Kenapa lebih keras? Karena kita mendengar pantulannya. Kalau di sini tadi tidak ada ya. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi. Ketika kita menyanyi di dalam kamar mandi, suaranya terdengar lebih keras dibandingkan di ruang terbuka. Suara pertunjukan musik dalam ruang tertutup lebih keras daripada di lapangan terbuka. Dalam kedua peristiwa ini, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Kuat bunyi yang kita dengar bergantung pada 4 faktor, yaitu amplitudo sumber bunyi,
jarak antara sumber bunyi dan pendengar, resonansi, dan adanya dinding pemantul. Ini band ada di ruangan. Pertunjukan musik di panggung terbuka memerlukan sound system yang lebih kuat. Karena di tempat yang terbuka, jarak dinding pemantul bunyi cukup jauh, sehingga pemantulannya berkurang. Kita bunyikan ya. Kalau di dalam ruangan, keras sekali. Kalau di luar, dia tidak sekeras ini. Oke, kita lanjutkan ya. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Jika kita berdiri di tengah sebuah ruangan dan berteriak atau membunyikan alat musik, bunyinya akan dipantulkan oleh dinding, lantai, dan langit-langit. Waktu pantul berlangsung cukup singkat, tetapi bunyi pantul sebagian tidak bersamaan waktunya dengan bunyi asli. Oke, cukup jelas ya. Karena bunyi pantulnya hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga jadi tidak cetok. Kita cek ya. Ini namanya gaung. Gaung itu bunyi asli belum selesai, bunyi pantulnya sudah datang. Nah, sekarang bedakan dengan gema. Apa itu gema? Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pemantul sangat jauh, ada kemungkinan bunyi pantul kembali setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi kalau gema bedanya dengan gaung ya. Kalau gema itu bunyi asli selesai baru terdengar pantulannya. Tapi kalau gaung bunyi asli belum selesai, pantulannya udah datang. Itu bedanya ya. Kita lihat nih contohnya. Nah, kan bunyi asli sudah selesai, baru pantulannya datang. Ya, cukup jelas. Ini namanya gema. Penggunaan ultrasonik oleh manusia. Sangat banyak sekali kegunaan ultrasonik bagi manusia. Selain dimanfaatkan untuk kacamata tunanetra, juga bisa untuk mengukur kedalaman laut. Pulsa ultrasonik dipancarkan oleh instrumen yang dinamakan fotometer. Ketika pulsa mengenai dasar laut dan kawanan ikan, pulsa tersebut dipantulkan dan diterima sebuah penerima. Jika pulsa pancar memerlukan waktu lama untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dalam. Dan sebaliknya, jika pulsa pancar memerlukan waktu singkat untuk kembali ke penerima, berarti lautnya dangkal. Ini fotometer ya. Apa ini fotometer? Ini lihat gambarnya, gambar fotometer. Ini ada kapal mau mengukur laut. Dia mengeluarkan sonar ke bawah. Nanti pantulannya akan diterima kembali. Nah, ini sinar yang dipantulkan, sinar yang datang, bunyi datang. Ini berupa sonar, berupa sinyal, nanti dipantulkan oleh dasar laut dan diterima kembali oleh kapal. Nah, nanti berapa detik waktunya? Tinggal ngitung. Jarak sama dengan apa rumusnya jarak? Jarak itu V kali T atau kecepatan kali waktu. Kita tahu kalau di laut tuh
kecepatan bunyinya sekitar 1400 meter per sekon. Kalau 2 detik berarti berapa? Ini karena dipantulkan ya, jadi 2 kali, maka nanti dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena bunyinya 2 kali jalan. Padahal yang ditanyakan hanya jaraknya dari kapal ke dasar ini. Berapa? Nah, berapa jaraknya? S sama dengan V kali T. 1400 kali misalnya 4 detik per 2. Kenapa kok per 2? Karena ini melewati 2 kali ya. Sekarang untuk mengukur yang dangkal. Ini yang dangkal ya. Sama, caranya sama. Cuma kalau yang dangkal itu bunyi pantul terdengar lebih cepat daripada yang dalam tadi. Penggunaan dalam bidang kedokteran. Pemeriksaan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan pulsa-pulsa ultrasonik dinamakan pemeriksaan USG, ultrasonografi. Pada animasi di samping menunjukkan bagaimana sebuah piranti yang digerak-gerakkan di atas kulit perut ibu yang sedang hamil menampilkan gambar sebuah janin di layar. Ini digerak-gerakkan di perut ibu yang hamil. Ini ternyata terlihat gambar anaknya. Luar biasa kan? Dengan alat seperti ini bisa melihat bayi yang ada di dalam perut. Bayinya laki-laki apa perempuan? Bisa dilihat di sini. Dokter dapat melihat sebuah janin di dalam rahim dengan menggunakan piranti yang dipegang dan diusap-usap ke kulit perut ibu dan menampilkan sebuah gambar ultrasonik dari janin dalam kandungan. Luar biasa bukan? Inilah keuntungan pemantulan bunyi. Cukup sekian untuk materi teori, nanti akan saya kasih contoh hitungan. Oke, sekian dulu. Terima kasih, semoga paham. Saya cukupkan sekian dulu. Bye-bye. Halo adik-adik sekalian. Masih bergabung dengan channel pembelajaran IPA ya. Kita lanjutkan materi tadi, kita kasih contoh soal. Tadi dijelaskan bahwa bunyi pantul itu nomor 1 bisa memperkuat bunyi asli, yang kedua menyebabkan bunyi tidak jelas nih gaung karena bunyi asli bertabrakan dengan bunyi pantul, dan yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang datangnya sesudah bunyi asli selesai, maka akan jelas suaranya. Contoh soal yang pertama. Kilat terlihat dan 3 detik kemudian terdengar suara halilintar. Jarak halilintar dengan kita adalah berapa? Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Kita cari dulu apanya yang diketahui. Yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatan di udara 340 meter per sekon. T-nya 3 detik atau 3 sekon. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan S sama dengan T kali T. V-nya 340, S-nya 3 sekon. Temunya berapa? 1020 meter. Jadi jarak halilintar kita adalah 1020 meter. Oke, soal yang kedua. Bunyi gema terdengar 0,1 sekon setelah bunyi asli selesai diucapkan. Ini berarti pemantulan ya, nanti dibagi 2. Jika cepat lambat bunyi di udara 300 meter per sekon, jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantulan bunyi adalah berapa? Kita cari apa dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? S-nya ya, S-nya 0,1 sekon. Kemudian V-nya 300 meter per sekon.
Nah, ini dibagi dua ya. Kenapa? Karena mengalami 2 kali perjalanan. S sama dengan V kali T per 2. Kita masukkan. V-nya 300, S-nya 0,1, T-nya 0,1. 300 kali 0,1 dibagi 2 sama dengan 15 meter. Jadi, jarak antara sumber bunyi dan pemantul adalah 15 meter. Oke, cukup jelas ya. Soal yang berikutnya. Untuk mengukur kedalaman laut dikirim pulsa bunyi ke dasar laut. Bunyi pantul diterima kembali di permukaan air laut setelah 6 detik. Bila cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1400 meter per sekon, maka dalam laut adalah, diketahui dulu apa? Biar tidak bingung ya, nulisnya diketahui dulu. Yang diketahui apanya? T-nya ada 6 detik. Apalagi? Cepat lambat bunyi ada 1400 meter per sekon. Kita tahu rumusnya adalah S sama dengan P kali T per 2. Kita masukkan rumus 1400 meter per sekon kali 6 sekon dibagi 2 sama dengan berapa? Kalian hitung, ketemunya 4200 meter. Jadi kedalaman laut tersebut adalah 4200 meter. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Namanya cuma itu. Dipahami betul? Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga sukses selalu.